Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam satu kajian pendalaman Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu bacaan yang paling mudah kalau sudah terbiasa, dan pahalanya mencakup semua salawat yang ada di muka bumi. Salawat yang mana yang tidak ada di dalam Dalailul Khairat? Semua ada di dalam Dalailul Khairat. Dia merupakan puncak atau merupakan sumber daripada salawat-salawat atau gubahan-gubahan salawat yang kemudian berkembang menjadi ribuan salawat. Jadi ummahatis salawat itu terdapat di dalam Dalailul Khairat. Nah, dari salawat-salawat yang diriwayatkan dari semua riwayat ada dalam Dalailul Khairat. Salawat-salawat yang diriwayatkan daripada para sahabat dibaca dan diamalkan oleh para sahabat pun ada dalam Dalailul Khairat. Salawat yang dibaca dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Muhammad Al-Bakri, Abi Hasan As-Sazili. Salawat yang dibaca daripada Imam Tijani, An-Naqsyabandi. Semua ada di dalam Dalailul Khairat. Jadi kalau orang membaca Dalailul Khairat, itu dia sudah memegang semua tarekah. Nah, kalaupun ada tarekah Sufiyah yang terkenal, yang kita kenal, dan kita tidak ikut satupun daripada tarekah itu, tapi dengan mengamalkan Dalailul Khairat, kita sudah mencakup semua jalan itu, mencakup semua amalan-amalan di dalam semua tarekat. Itu kelebihan daripada Dalailul Khairat. Baik, kita lanjutkan malam ini pada pembahasan Aqib, Toha, Yasin, Tahir, Mutahhar, Tayyib, Sayyidun, Rasulun, Nabiyun, Rasulur Rahmah, Qayyimun, Jami'un. Mudah-mudahan kita sampai Jami'un, mudah-mudahan. Baik, jadi kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu pekan yang telah lalu, bahwa mengenal Rasulullah itu ada yang melewati, ada dengan melalui tarikh, sejarah atau biografi atau sirah nabawiyah, tapi ada pula mengenal Rasulullah itu melalui asma'un nabi, melalui nama-nama. Ada juga orang yang mengenal Rasulullah itu melalui hadis-hadisnya. Ya, itu disebut dengan para muhaditsin, mengenal Rasulullah dari ucapan-ucapannya, dari riwayat-riwayat. Itu di dalam itu pun ada af'alnya Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi. Maka mengenal Rasulullah itu melalui dengan af'alnya. Sedangkan kita masuknya melalui asma'nya. Tidak akan sampai kita kepada zat Rasulullah terkecuali kita mengenal dulu, menjalani daripada asma'nya, menjalani dari af'alnya, mengenal daripada sifat-sifatnya, barulah kita mengenal kepada zat, pengenalan kepada zatnya yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita akan berjumpa, pasti kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal yudkhalu fi al-barzakh. Jadi pertama kali kita masuk pada ke alam barzakh itu sudah disambut oleh Rasulullah, sudah didatangi oleh Rasulullah. Karena dalilnya ketika orang membacakan talqin mayit akan disebutkan man hadzal rajulul ladzi yub'atsu rahmatan lil alamin. Siapa laki-laki yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Orang-orang yang sudah mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah di selama hidupnya, dia akan mengenal hadza rasuli, hadza Rasulullah, hadza nabi, hadza nabiyullah. Dia dengan fasih, dengan lisan yang fasih akan mengenal Rasulullah. Nah, orang-orang munafik yang ucapan lisannya mencintai Rasulullah, tapi dia
sedikit sekali bersalawat, jarang sekali bersalawat, sedikit salawatnya selama di dunia, nanti ketika ditanyakan dengan pertanyaan siapa lelaki ini, mereka akan menjawab, ya saya tahu laki-laki ini tapi saya lupa. Saya tahu tapi saya lupa. Begitu jawab mereka. Dan mereka akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, aksirus salata alayya, perbanyak salawat kepadaku, ya salatakum yutahhirukum minan nifaq. Kurang lebih begitu hadis. Perbanyaklah salawat, sebab salawat itu akan menghapuskan di dalam hati kalian sifat munafik. Sifat munafik. Jadi hampir kita ini tidak tahu apakah kita punya sifat munafik atau tidak. Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Nah, untuk membersihkan sifat kemunafikan di dalam hati, salah satunya adalah dengan memperbanyak baca salawat. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah membiasakan kita memperbanyak membaca salawat, insya Allah sifat-sifat munafik di dalam hati kita atau dalam sifat kita sedikit demi sedikit akan terkikis, akan terbersihkan. Karena salawat itu adalah pembersih. Jadi insya Allah kalau orang yang memang cinta kepada Rasulullah, itu akan terlihat tidak bisa dibohongi. Orang yang benar-benar cinta dengan lisan, dengan cinta yang memang ada dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, itu tidak akan bisa dinafikan. Tidak akan bisa dinafikan. Meskipun dengan cara apapun. Sedangkan orang kafir ketika ditanyakan siapa man hadzal rajul, mereka menjawab la adri. Mereka menjawab saya tidak tahu. Nah, insya Allah kita akan dipertemukan dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, Aqib, Sayyiduna Aqib. Apa makna Aqib? Aqib itu adalah terakhir. Aqib itu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqib itu juga bisa bermakna dia menjadi ikutan daripada orang yang berjalan lebih dahulu. Jadi misalnya kita berjalan lebih awal, kemudian ada orang di belakang kita mengikuti jejak langkah kita atau jalan yang pernah kita lalui, maka disebut dengan kita ini sebagai aqib. Orang yang mengikuti di belakang disebut dengan aqib. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai aqib, padahal beliau adalah nabi terakhir? Sebab seluruh nabi-nabi, seluruh rasul pada hakikatnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi Muhammad diutus paling terakhir? Jawabannya, sebab sebelum diutus Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, semuanya itu dakwah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah Allah angkat Nabi Muhammad sebagai nabi sebelum Nabi Adam. Dalilnya di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Aku dijadikan awal-awal nabi di dalam penciptaan dan paling akhir diutus ke dunia. Dikuatkan lagi dalam sebuah kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, wa kana habibuna sallallahu alaihi wasallam lam yakun ada bainar ruhi wal jasad. Bahwa Nabi Muhammad itu sudah diangkat menjadi nabi, sedangkan Adam itu masih antara tulang sulbi. Maksudnya Nabi Adam belum tercipta, Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai nabi. Bayangkan.
Jasadnya belum ada, jasadnya belum zahir, tapi namanya sudah ada. Zat asal awal kejadian Nur Muhammad atau Al-Anwar Al-Muhammadi itu sudah ada. Dan itu sudah diangkat menjadi nabi. Bayangkan. Jadi sumber juzurnya, sumber embrionya itu sudah diangkat menjadi nabi. Sedangkan nabi-nabi yang lain mengikuti nabi yang mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita memahami hadis itu jangan sekedar tekstual, tapi ada kontekstual, memahami kaitan hadis. Andaikan Nabi Muhammad itu tidak diangkat Nabi lebih awal, tidak akan ada hadis ini. Dan hadis ini disepakati sebagai hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kata Nabi, kuntu awalan Nabi, aku adalah Nabi pertama fil khalqi, tapi dalam penciptaan. Wa akhirahum fil ba'si, dan paling terakhir diutus. Jadi awalnya Nabi sebagai Nabi itu maqam, Nabi ini maqam. Nabi itu maqam, kedekatan seorang hamba dengan Allah itu maqamnya Nabi. Sedangkan Rasul itu hubungan antara seorang Nabi dengan umat. Maka kita mendengar istilah bahwa Nabi itu menerima wahyu risalah untuk dirinya sendiri, tidak wajib mendakwahkan kepada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu risalah wajib didakwahkan kepada umat. Nabi Muhammad SAW mendapatkan dua pangkat ini. Nabi sekaligus Rasul. Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Makamnya kedekatan dengan Allah punya pangkatnya Nabi. Nabinya didapatkan sebelum diciptakan. Sedangkan Rasulnya diperoleh setelah diciptakan dan diutus sebagai penyempurna. Maka Rasulullah yang lahir pada tahun 570 Masehi, pada tahun Gajah, itu adalah Rasul yang menyempurnakan risalah-risalah nabi-nabi yang terdahulu. Awal dakwahnya sudah ada sebelum dia diciptakan. Dan itulah yang diikuti oleh semua nabi-nabi dan Rasul. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena penjelasan ini barangkali saya yakin tidak akan ditemukan di banyak penjelasan di kitab-kitab manapun kecuali di dalam syarah Dalailul Khairat. Yang dalilnya sangat kuat. Syekh Al-Imam Muhammad Al-Mahdi sudah menjelaskan tentang makna syarah Dalailul Khairat di dalam Aqib. Saya pun alhamdulillah setelah membaca dan memahami setiap asma-usma Nabi ini, banyak hal-hal yang saya pun baru tercengang dan takjub untuk melihat, mempelajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi asma'nya juga luar biasa. Karena selama ini kan kita mendapatkan pengetahuan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus. Sampai situ saja. Kita tidak mendapatkan pahaman bahwa memang Nabi Muhammad ini di akhir terakhir diutus, tapi makamnya bukan sebagai Nabi. Terakhir diutus sebagai Rasul. Jadi 4 turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan pengangkatan Nabi, tapi pengangkatan sebagai Rasul. Meskipun ada sejarah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul, ya pangkatnya sama Nabi dan Rasul. Sebelumnya namanya Irhas. Irhas itu adalah pangkat kenabian, mukjizat yang diperoleh sebelum menjadi Nabi, atau khariful adat, peristiwa luar biasa yang dialami sebelum menjadi Nabi. Ada tentang Irhas.
Tapi ternyata irhas ini hanya ditemukan juga pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Adakah pernah kita mendengar cerita Nabi Ibrahim punya mukjizat sebelum diangkat menjadi nabi? Adakah mukjizatnya Nabi Adam sebelum diangkat menjadi nabi? Adakah mukjizatnya atau khariqul adat para nabi-nabi yang lain sebelum diangkat menjadi nabi? Ada mungkin, tapi tidak para ulama tidak menyebut itu sebagai irhasat. Ternyata istilah irhasat ini hanya ada pada sejarah Nabi Muhammad SAW atau pada sirah Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada penjagaan, misalnya penjagaan Nabi Allah terhadap Nabi Musa, penjagaan Allah terhadap kebingungan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Tapi itu ternyata tidak disebut sebagai irhasat atau peristiwa luar biasa sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi. Hanya Nabi Muhammad yang ada istilah irhasat. Silahkan kalau ingin lebih meyakinkan, buka kitabnya Jauharul Tauhid tentang irhasat itu, bahwa hanya ada pada diri Muhammad SAW. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum dia diciptakan. Dalilnya kuntu awalan nabi nafil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Di dalam dalil lain disebutkan lama ta'allaqat iradatullah ta'ala bi'ijadi khalqihi abrazul haqiqatal muhammadiyati bi anwarihi wa saha minhal awalimu kullaha wa uliyaha wa a'lamu bin nubuwatihi wa adamu lam yakun kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Muhammad itu belum tercipta lagi, tapi namanya sudah ada di dalam dinding surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullahnya belum zahir lagi, belum ada lagi, tapi namanya sudah ada, pangkat kenabiannya dan rasulannya bahkan sudah ada dituliskan. Inilah kehebatan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Toha. Toha ini adalah nama yang masyhur disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah khusus namanya Toha. Nah, jadi nama Nabi Muhammad itu adalah juga Toha. Ada yang menyebutkan bahwa Toha ini adalah singkatan daripada Tohir Mutahhir. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha ini adalah juga nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kemudian Yasin, sama Yasin nama Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi Yasin itu ada yang mentakwilkan namanya singkatan Yasin, ya insan. Makna Yasin ada juga menyebutkan ya Muhammad. Jadi nama ya Toha, nama Nabi Muhammad masyhur dalam Al-Quran, begitupun juga Yasin, nama masyhur di dalam Al-Quran. Coba kita amati dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan nama Nabi Muhammad secara langsung sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tidak pernah. Nabi Adam disebut ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khuzil kitab. Ya Musa idrib misalnya ya Musa idrib asakal hajar. Ya wa idzu qultum ya Musa wa idzu qultum ya Musa lan taswira ala ta'am. Jadi ketika nabi-nabi lain disebut dengan nama mereka masing-masing, Nabi Muhammad itu disebutkan dengan pangkat. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kenapa? Sebab Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut namanya melainkan pangkat.
Sebab kalau kita ingin memuliakan seseorang, biasanya kita tidak sebut nama, tapi pangkat. Misalnya yang terhormat, yang mulia, yang agung, ya, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, ya kan disebut pangkat. Bapak Bupati, ya, Bupati bukan Pak Pati, berarti yang hebat ibunya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan sebutan pangkatnya. Tidak disebutkan langsung namanya. Kecuali misalnya Yasin, Yasin, Toha. Nah, itu pun tidak, itu pun pangkat, itu pun pangkat. Itu pun termasuk makam, pangkat yang Allah berikan, gelar yang Allah berikan khusus kepada kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kita hendaknya beradab menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah belajar tentang mengetahui makam kemuliaan Nabi Muhammad, itu hendaknya kita beradab. Jangan langsung menyebut nama Nabi Muhammad. Misalnya, marilah kita memperingat, banyak orang bicara, kita harus meneladani Muhammad. Jadi seakan-akan kayak dia itu satu umur dengan Nabi Muhammad. Kayaknya dia satu kampung dengan Nabi Muhammad. Nah, padahal Nabi Muhammad itu adalah pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Nah, kalau orang tidak belajar tentang adab untuk menyebut nama Nabi Muhammad, dia sebut langsung kepada namanya. Memang tidak apa-apa, tapi kan ini masalah adab. Masalah adab. Termasuk kalau ada pilihan kita bersalawat, kalau tidak ada Sayyidinanya, tambah Sayyidinanya. Apa beratnya, apa susah. Banyak orang bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang memang kalau ada orang terlalu tekstual, ya memang hadisnya begitu. Qul Allahumma sholli ala Muhammad, Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Memang hadis-hadis menyebutkan Nabi Muhammad itu menyatakan bahwa sebutkanlah salawat kepadaku Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kita sebagai umat yang beradab tidak menyebut nama kekasih kita. Allah saja tidak menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung, melainkan dengan penghormatan. Maka ada baiknya kita tambahkan Sayyidina. Kenapa Nabi Muhammad tidak menambahkan Sayyidina pada hadis-hadisnya? Sebab Nabi Muhammad itu tawadu. Tapi pada hadis yang lain disebutkan kata Rasulullah, Ana Sayyid. Ada Sayyidun, saya pemimpin, wala fakhar, dan Sayyidun Nas, bahkan Nabi Muhammad itu. Tapi kata Rasulullah, aku tidak ingin menyombongkan diri. Agar kalian tahu saja pangkatku adalah Sayyid. Sayyid itu pemimpin. Kemudian Tahir, Mutahhar. Tahir, Mutahhar. Tahir adalah orang yang dibersihkan. Tahir adalah orang yang bersih. Mutahhar orang yang dibersih. Nah, apa maksudnya? Tahir ini adalah bahwa Rasulullah itu bersih secara fisik. Rasulullah adalah orang yang bersih, suci secara fisik. Kita sudah tahu sama-sama bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kekotoran bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalat itu kan kotor, dia membawa kotoran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatnya tidak pernah ada lalat yang di tubuh beliau, menunjukkan bahwa Rasulullah itu bersih. Rasulullah itu tidak seperti basyarun laisa kal basyar, manusia tapi tak macam manusia. Dulu pernah ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah ditimpa ketika kecilnya. Rasulullah itu pernah sakit mata. Kalau bahasa Jawa itu pelek-pelekan. Lalu orang itu mengatakan bahwa Rasulullah itu juga pernah macam matanya ini kalau bengkak mata, kemudian kan bisa mengeluarkan semacam cairan.
masalah bengkak mata, kemudian di situ kayak ada tahi mata dan sebagainya. Nah, lalu orang itu mengatakan Rasulullah itu pernah belekan. Kalau bahasa Jawanya itu belekan. Jadi kalau mata bengkak, lalu timbul ada macam air mata yang bekas, yang agak kotor daripada air mata bekas bengkak, itu namanya macam belek. Lalu orang itu mengatakan bahwa Rasulullah itu belekan. Lalu Rasulullah itu kotor. Itu sudah dibantah oleh ulama-ulama dengan melalui karya-karya mereka. Puluhan, ratusan sirah nabawiyah menyebutkan memang pernah Rasulullah bukan belekan, pernah sakit mata, tapi tidak pernah mengeluarkan kotoran. Justru sakit matanya Rasulullah ketika kecilnya waktu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu Abdul Muthalib ini membawa cucunya Muhammad ini ke salah seorang ahli kitab, ke seorang pendeta. Lalu begitu dibawa ke ahli kitab itu mengetahui bahwa anak ini punya tanda-tanda kenabian. Lalu ahli kitab itu menyatakan sebenarnya cucumu ini atau anakmu ini, cucumu ini, dia punya obat yang memang dari dirinya sendiri. Tidak perlu dibawa ke kampung. Dia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Lalu si pendeta itu satu riwayat menyebutkan macam mengambilkan sedikit ludah Rasulullah kemudian disapukan dan begitu pulang sudah sembuh. Jadi kita membaca sejarah itu harus lengkap. Justru itu menunjukkan irhas tadi. Satu hal luar biasa untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa memang Nabi Muhammad itu sudah punya kharikul adat atau irhas. Tetapi sakit mata Nabi Muhammad itu dalam kapasitas manusia. Sebab Nabi Muhammad bukan malaikat. Memang manusia. Pernah sakit, bisa sakit juga macam kita. Tetapi sakitnya Nabi Muhammad punya hikmah. Allah meletakkan semacam penyakit, tetapi obatnya ada juga pada diri Rasulullah. Sehingga kharikul adat terjadi. Kalau tidak seperti itu, tidak terjadi namanya irhas. Tapi Allah ingin membuat satu cerita. Menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah Nabi dengan penyakitnya sendiri. Dia bisa menyembuhkan dari dirinya sendiri. Sehingga terbantahkanlah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu macam belekan. Tidak. Orang-orang yang hidup semasa Rasulullah, semasa kecilnya, dalam banyak riwayat, saya membaca sendiri, saya buka sendiri. Saya kumpulkan semua sirah-sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad. Itu saya baca bagaimana cerita Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Itu disebutkan Nabi Muhammad itu berbeda dengan anak-anak seusianya. Kalau Nabi Muhammad, kalau anak-anak yang lain begitu, mereka bangun tidur, bayangkan kayak kita bangun tidur, pasti rambutnya acak-acakan, apalagi gurun pasir, matanya baru bangun itu bau amis, apalagi orang yang tidurnya bergaul dengan. Tapi Nabi Muhammad ketika bangun dari tidurnya semacam orang yang baru saja mandi, meskipun beliau baru bangun tidur. Jadi Rasulullah itu memang makhluk terbaik. Ketika Rasulullah itu bangun tidur, diriwayatkan oleh anak-anak semasa itu, mereka menyebutkan Nabi Muhammad itu rambutnya sudah berminyak, keningnya sudah rapi, matanya sudah segar, aroma wanginya menebar dari tubuhnya meskipun tanpa parfum. Inilah Nabi terbaik. Khairul bashar. Manusia. Bashar, laisa kal bashar. Manusia, tapi tidak seperti manusia. Ini manusia super. Manusia superior. Mutahhar, Rasulullah itu dibersihkan. Tidak ada kekotoran dalam diri Rasulullah. Bahkan apa yang menjadi hukum benda itu kotor, tetapi tidak berlaku pada Rasulullah. Apa yang kotor dari diri kita? Misalnya dalam diri kita, misalnya yang kotor itu darah. Darah itu suci.
semasa dalam tubuh kita. Begitu keluar, dia menjadi najis. Tapi Rasulullah, baik di dalam ataupun di luar, tetap suci. Saya mau tunjukkan ada satu hadis. Hadis ini banyak disembunyikan. Padahal ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Abdullah Az-Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, suatu ketika Rasulullah pernah memerintahkan kepadaku untuk membuang darah lepas Rasulullah berbekam. Lalu Rasulullah berbekam, kemudian dimasukkan dalam satu mangkok, satu wadah, bekas bekam Rasulullah itu kan darah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Zubair, irmiha, buang ini, buang darah ini. Lalu kata Abdullah bin Zubair, aku pun membawa mangkok darah ini keluar. Dan begitu aku ingin membuangnya, aku terpikir bahwa Rasulullah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang kotor. Dan ini tidak berlaku selain Rasulullah. Bagaimana mungkin aku membuang darah Sayyidul Alamin, pemimpin seluruh alam semesta, bukan pemimpin manusia, pemimpin dari golongan jin, pemimpin dari golongan malaikat, para nabi dan rasul. Bahwa alam semesta ini tercipta dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku membuang darah ini? Lalu Abdullah bin Rawahah dengan ijtihadnya, dengan keyakinan, apa yang dia lakukan? Dia minum itu darah. Dia minum itu darah dengan keyakinan. Setelah selesai, dia kembali membawa mangkok yang kosong, wadah yang kosong. Lalu Rasulullah bertanya, hai Abdullah, ila aina tarmiha? Kemana kamu membuang? Kata Abdullah bin Zubair, aku membuangnya ke satu tempat yang tidak dilihat lagi oleh orang lain. Aku membuangnya pada satu tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rasulullah tersenyum. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun tahu bahwa darahnya telah diminum oleh Abdullah bin Zubair. Lantas Rasulullah mengatakan, wahai Zubair, aku tahu darah itu kemana kau buang. Nah, dia teguk, dia minum itu. Celaka, kata Rasulullah. Celaka. Celaka. Apa kata berulang-ulang Rasulullah mengatakan, celaka wahai Abdullah bin Zubair, orang-orang yang memusuhi Allah. Orang-orang yang memusuhimu siapapun dia akan celaka. Sebab apa? Karena dalam dirimu itu sudah ada darah. Tapi ingat, ini khusus Rasulullah. Ini khusus yang terjadi berlaku pada Rasulullah. Hadisnya sahih. Tapi kenapa orang tak berani menyampaikan hadis? Hadis ini benar terjadi. Selain Rasulullah najis, tapi tidak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang najis. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rajasa ahlal bait. Ahlal baitnya saja dibersihkan. Apalagi Rasulullah. Agar kita tahu paham bagaimana Rasulullah ini sebagai mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Rasulullah. Inilah kita yakin bahwa Rasulullah tahirun mutahharun. Ada dalam satu kitab As-Sahabah namanya. Sahabah itu, di kitab Sahabah itu dijelaskan bahwa hadis-hadis riwayatnya sahih semua. Rasulullah itu tidaklah meludah, dan ludah beliau tidak pernah sampai ke bumi, melainkan diambil dan diperebutkan oleh para sahabat. Sehingga Raja Romawi yang ingin bernegosiasi kepada Rasulullah dalam satu kesempatan bingung. Dia katakan, aku tidak pernah melihat satupun raja atau penguasa di muka bumi ini yang ludahnya saja tidak pernah sampai ke bumi, melainkan diperutkan oleh para sahabat.
Ada hadisnya, kada sahabah ayyaqtulu biwudu'i. Saya dapat satu kitab hasil daripada disertasi seorang doktor ahli hadis yang dia melakukan disertasi penelitian itu di Universitas King Abdul Aziz. Hasil penelitian namanya kitabnya At-Tabarruk. Jadi udah disidangkan dan dibukukan, beredar, dan di sana memuat semua hadis-hadis tentang barakah, tentang tabaruk. Sebab di kitab itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan Rasul, para sahabat itu berebut mengambil tabaruk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya banyak, sahih. Hadis-hadisnya sahih, nggak bisa dinafikan. Ya salah satunya ada sahabat ayyaqtulu biwudu'ihi. Bahwa banyak diriwayatkan, termasuk Anas bin Malik meriwayatkan bahwa kalau Rasulullah berwudu, itu para sahabat memperebutkan air bekas basuhan wudunya Rasulullah. Termasuk bekas basuhan kakinya. Hampir-hampir mereka berkelahi, berantem, begaduh. Hanya karena ingin berebut air wudu Rasulullah. Apa ini disebut dengan berlebih-lebih? Atau disebutkan kita tidak boleh kultus pribadi kepada Nabi Muhammad? Kalau ada yang menyatakan tidak boleh kultus pribadi atau sesuatu yang tidak boleh berlebih-lebihan, silahkan hapus hadis itu. Silahkan tidak percayai hadis itu. Tapi hadis itu ada dan disahihkan oleh para ulama. At-tayyibun. Kalau tayyibun itu adalah sesuatu yang indah, yang elok. Masih berkenaan dengan jasad Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu di mana Rasulullah itu pernah melalui satu jalan atau satu tempat itu diketahui daripada rihil masih, dari aroma wangi dari tubuh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meskipun tidak pakai minyak wangi tetap harum. 3 hari masih tercium bekasnya Rasulullah berada di sana. Kalau kita walaupun pakai minyak wangi, minyak harum yang mahal sekalipun, paling setengah hari sudah beda baunya, ya. Dan setelah kita berada 3 hari pun masih ada bau busuknya, bau burungnya, bau keringatnya, itu kita. Tapi Rasulullah yang tercium adalah aroma wangi. Sayyidun ini adalah pemimpin, sayyid. Kata Rasulullah, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku ini pemimpin manusia di seluruhnya pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad ini bukan saja nabi kita, tapi nabi dari seluruh nabi, rasul dari seluruh rasul. Bahkan Nabi Muhammad ini tidak saja memberikan syafaat kepada umat nabinya, umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat-umat lain. Jadi kalau kita tahu pemimpin dunia, ya, Nabi Muhammad pemimpin dunia juga sekaligus pemimpin akhirat. Dari Nabi Adam sampai umat Nabi terakhir, semuanya itu nanti datang kepada Rasulullah, mengakui Rasulullah sebagai Sayyidun, sebagai pemimpin. Ini kehebatannya Rasulullah. Tidak ada nabi yang lain pun datang. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi akhir zaman. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi mengatakan nafsi-nafsi. Kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan lantang berteriak, "Ha ana laha, ha ana laha, khabbiri khabbiri khabbiri." Ya Nusai Nusai
sirnya Nabi Muhammad, bacalah ini qasidah, bacalah qasidah Khabiri. Nanti timbul rasa rindu kepada Rasulullah, bahkan sampai meneteskan air mata ingin berjumpa dengan Rasulullah. Itu sudah dapat sirnya tuh. Ya Mukarram, ya Mumajjad, ya Mukarram, ya Mumajjad, ya Muayyad bisyafa'ah. Ha ana laha, ha ana laha. Kita bayangkan, seluruh manusia saling mencari siapa yang akan memberikan syafaat, siapa yang akan menolong. Orang masing-masing membawa dosa, amalnya sedikit, semua takut, semua gemetar, semua khawatir, kecuali di atas panji Rasulullah bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Seluruh nabi-nabi pun mencari Nabi Muhammad. Seluruh umat-umat manusia yang pernah hidup di muka bumi mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lantang berkata, akulah yang memberi syafaat. Akulah yang akan memberikan syafaat. Karena Allah sudah perintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'saka washfa' tashfa'. Izinnya langsung dari Allah. Rasulun. Nah, Rasulun ini pangkatnya adalah lebih daripada Nabi. Tetapi hubungannya dengan makhluk. Mana tingginya pangkat Nabi dengan Rasul? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi lebih tinggi, ada yang mengatakan Rasul lebih tinggi. Nah, Nabi lebih tinggi karena hubungannya dengan Allah. Rasul lebih tinggi juga karena hubungannya dengan makhluk. Nabi Muhammad mendapatkan keduanya. Jadi tidak semua Nabi dapat Rasul, tapi kalau Rasul mestilah dia Nabi. Nabiun, Rasulun, Nabiun. Rasulur Rahmah, Nabi kasih sayang. Ya, Nabi kasih sayang. Nabi kasih sayang ini bahwa Nabi Muhammad itu diutus dengan kasih sayang. Nabi Muhammad diutus dengan kasih sayang. Apakah Nabi Muhammad masih diutus sampai hari? Masih. Apakah Nabi Muhammad masih bertugas sampai hari? Masih. Nabi Muhammad itu kan Nabi akhir zaman. Meskipun secara zahirnya beliau sudah wafat, tapi beliau masih bertugas. Beliau masih memantau, beliau masih melihat, beliau masih membimbing. Ada bimbingan langsung, ada yang bimbingan tidak langsung. Bimbingan langsung adalah orang-orang yang mendapatkan yaqzah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu yaqzah. Tetapi ada yang tidak langsung adalah melalui para ulama. Melalui ulama-ulama yang cinta kepada Rasulullah. Itu akan tersambung. Makanya tugas kita ini sebenarnya kita cuma menyambungkan agar talian itu tidak putus. Nah, kita punya hubungan, misalnya kita punya hubungan dengan ada orang kenal dengan guru sekumpul atau guru sekumpul. Nah, tapi kenalnya itu setelah beliau wafat 20 tahun, 15 tahun setelah beliau wafat. Tidak sempat berguru. Nah, maka orang-orang yang pernah hidup di zaman beliau, yang pernah berguru mengambil sanad dengan beliau, pernah duduk di majelis beliau, hadir untuk menyambungkan, maka tersambunglah. Makanya itu sanad, ijazah dan sebagainya itu hanya sebagai jalan, hanya sebagai wasilah menyambungkan. Ya, jadi kita tidak lebih dari siapapun, hanya menyambungkan tali rantai itu. Semoga dengan tali rantai itu tersambung, keberkahan itu tetap ada. Jadi Rasulullah itu adalah Rasulur Rahmah, kasih sayang. Siapapun yang mencintai Rasulullah, ya, akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Arti syafaat itu adalah di keselamatan. Jadi arti syafaat itu adalah dijamin untuk tidak masuk neraka. Kalaupun dia masuk neraka, ada jaminan untuk nanti keluar dari neraka. Itu mau arti dari syafaat, pertolongan.
Anas bin Malik pernah bertanya, ya Rasulullah, isfaqli. Kata Rasulullah, asfaq, aku berikan syafaat. Lalu Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti begitu di hari kiamat, aku tidak menjumpai engkau, di mana aku cari? Kata Rasulullah, cari aku di tiga tempat. Di mana saja, kata Anas bin Malik. Kata Rasulullah, cari aku inda sirat. Nabi Muhammad menyatakan, cari aku di sirat, di timbangan amal. Apa di mizan, mizan timbangan amal. Amal baik, amal buruk. Kalau kalau ya Rasulullah, kalau aku tidak mendapati engkau di mizan, di mana aku cari? Cari aku di sirat, di jembatan Siratul Mustaqim. Di jembatan Siratul Mustaqim itu Rasulullah menunggu kalau ada umatnya yang tergelincir. Jadi kalaupun kita nanti berada di mizan, timbangan amal baik, amal buruk, Rasulullah ada di sana. Begitu amal keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, maka Nabi Muhammad ini memang bertugas untuk memberatkan timbangan yang buruk tadi, digantikan dengan surbannya Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah, sehingga amalnya menjadi naik kebaikan. Selamat orang. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan Rasulullah di salah satu tiga tempat. Artinya begitu berhitungan amal Rasulullah ada di sana, selamat. Selamat kita insya Allah. Begitu amal keburukan kita banyak, Rasulullah ada di sana. Insya Allah kita akan dipermudah, diselamatkan. Tapi kalaupun kita waktu perhitungan amal Rasulullah tidak ada di sana, kita akan melewati sirat. Sirat ini kita sudah ditentukan mau masuk surga atau neraka. Kalau sudah menerima kitab biyamini di kanan, berarti kita ahli surga. Tapi kalau kita khawatirkan bisyimalihi, di kiri kita terima. Oh, kita tidak lagi bisa memilih kanan atau kiri. Satu riwayat kitab itu beterbangan akan menuju kepada kita, dan kitab itu akan memilih tempatnya. Ya bisa lagi kita sini ke kanan saja, tidak bisa. Itu sudah ditentukan. Kitab akan memilih, kalau dia kiri dia akan kiri. Sehingga orang-orang yang menerima kitab kiri itu akan menangis, bahkan malu untuk membuka. Nah, orang-orang yang sudah menerima kitab kiri akan dihalau, yusyar, akan dihalau lagi ke sirat. Nah, jadi fase perjalanannya adalah mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Setelah mahsyar nanti ada interogasi, ada macam pertanyaan-pertanyaan. Maka ada hadis Rasulullah, tidaklah terangkat tumit Bani Adam melainkan ditanya dengan 5 pertanyaan. Dari mana umurnya, kemana dia habiskan, dari mana ilmunya, kemana dia habiskan, dari mana kesehatannya, kemana dia gunakan, dari mana hartanya, dari mana ke mana. Itu kita. Nah, setelah selesai itu, barulah mizan, timbangan. Nah, lepas daripada mizan, menerima kitab kanan atau kiri, barulah ke sirat. Di sirat inilah, kalau orang sudah ditentukan masuk neraka, belum lagi ke sirat, baru dia mau menjakat kaki di sirat itu sudah tergelincir masuk ke dalam neraka. Rasulullah menunggu di depan sirat itu agar umat-umat yang membawa kitab kiri di kirinya agar selamat. Itu tugas Rasulullah. Itu tugas Rasulullah. Sibuk Rasulullah itu, jangan dibayangkan Rasulullah itu santai-santai hari kiamat. Rasulullah itu sibuk, orang yang paling sibuk nanti hari kiamat. Karena yang diurusi bukan umat Nabi Muhammad saja, seluruh umat manusia. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah yang membuat kita ini wajib kita bersalawat. Wajib kita bersalawat. Karena Rasulullah sampai hari ini pun bekerja. Dalam pandangan batin bekerja beliau menyelamatkan umat. Nah, kalau kita tidak berjumpa dengan Rasulullah di sirat, ya, mudah-mudahan bagi kita yang sudah ditentukan masuk surga, kita akan berjumpa Rasulullah di haud, di Telaga Kautsar. Nah, sebab orang masuk surga boleh jadi tidak mencium atau meminum Telaga Kautsar kecuali orang-orang yang banyak baca salawat.
Sebab orang yang banyak baca salawat itu akan dituangkan langsung daripada tangan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.